Hai, selamat berjumpa kembali di pertemuan kita berikutnya. Kali ini kita masuki materi baru ya, yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Semangat semua ya, karena ini materi baru, jadi harus tenaga baru, semangat baru. Oke, di kesetimbangan kimia ini kita akan membahas pertama mengenai reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan. Berarti kita akan membahas mengenai reaksi. Jadi selama ini mungkin reaksi yang kalian kenal itu adalah reaksi searah. Contohnya, ini masih reaksi searah ya. Misalnya N2 gas tambah H2 gas itu akan menghasilkan NH3 gas. Kita setarakan supaya setara dia. Di sini 2, H6 supaya 6, di sini 3. Atau sebaliknya, NH3 gas, ini tadi 2 ya, menjadi atau menghasilkan atau terurai menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Ini disebut reaksi searah. Jadi kalau searah dia, ketika reaksi berlangsung, ini lama-kelamaan reaksi akan berkurang dan semakin lama hasil reaksi akan semakin bertambah. Ini juga lama-kelamaan reaksi itu semakin berkurang dan hasil reaksi semakin bertambah. Maka di sini kita akan berbicara mengenai kesetimbangan. Maka reaksi yang dua ini di dalam reaksi kesetimbangan kita akan tuliskan seperti ini. N2 gas tambah 3H2 gas. Ya, perhatikan ya cara menulis kesetimbangannya. Satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Itu akan menghasilkan 2NH3 gas. Inilah dia lambang daripada reaksi kesetimbangan itu. Artinya reaksi ini berlangsung selalu dalam keadaan setimbang. Reaksi ke kanan atau R1 itu sama dengan reaksi ke kiri atau R2. Jadi setimbang dia. Oke, jadi di dalam reaksi kesetimbangan ini kita ambil contohnya, dalam tubuh kita juga ada reaksi kesetimbangan. Ya, di dalam tubuh kita ada reaksi kesetimbangan. Ini dalam tubuh kita. Karena kalau tidak setimbang dia tidak akan bagus di dalam tubuh kita. Misalnya Hb tambah O2 itu setimbang, ini dibaca setimbang ya, setimbang HbO2. Berarti di dalam darah kita. Kemudian ada juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu H2O gas ini setimbang dengan H2O liquid. Jadi ini dibaca setimbang. Itulah mengenai reaksi kesetimbangan. Pengenalan reaksi kesetimbangan dulu. Jadi nanti di dalam reaksi kesetimbangan ini kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Ya, tetapan kesetimbangan. Ini nanti lambangnya K. Tapi kalau dia kesetimbangan konsentrasi itu Kc, kalau dia kesetimbangan tekanan itu Kp. Ya, apa itu K? Ya, apa itu K? Atau pertama kita bahas langsung ke Kc ya. Kc itu adalah perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan atau hasil dengan perkalian konsentrasi zat-zat di ruas kiri dipangkatkan dengan angka koefisien. Sekali lagi ya, perbandingan zat-zat hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri
Di ruas kanan itu hasil reaksi, di ruas kiri bereaksi. Berarti kanan per kiri nanti, atau hasil per reaksi atau reaktan. Jadi apa perlu ibu tuliskan itu? Nggak usah, langsung ke rumus saja nanti ya. Misalnya ya, ada reaksi A tambah B setimbang, ya, setimbang C tambah D. Kita tuliskan angka koefisiennya di sini, misalnya P, Q, R, S. Maka KC-nya tadi perbandingan hasil kali konsentrasi ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi di ruas kiri dipangkatkan angka koefisiennya. Berarti ruas kanannya ini kanan atau hasil reaksi dan ini kiri atau reaktan atau bereaksi. Maka harga Kc ya, kita tuliskan konsentrasi dalam mol C pangkat koefisien dikali D pangkat koefisien, karena perbandingan hasil kali konsentrasi ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi ruas kiri pangkat angka koefisien. Berarti kalau perbandingan berarti per konsentrasi A pangkat P kali konsentrasi B pangkat Q. Ini dia rumusnya. Oke. Yang berikut kita akan membahas mengenai penulisan KC ini. Tadi ada dua, ya, ada dua, yaitu KC dan KP. Kalau KC dia itu dalam konsentrasi, kalau dia KP itu dalam tekanan. Kalau tekanan berarti ini harus khusus untuk gas. Sedangkan ini konsentrasi nanti tergantung zat-zat yang terlibat di dalam persamaan reaksi. Nanti akan Ibu jelaskan nanti, tuliskan nanti bagaimana zat apa yang dipakai jika di dalam reaksi itu terdapat beberapa fase zat. Kemudian reaksi kesetimbangan itu ada dua, ya, ingat ya. Reaksi kesetimbangan ini ada dua, yaitu reaksi A, ya, kita buat A, reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Ini kita kasih dulu contohnya ya, yang homogen. Contohnya ini tadi, semua fasenya sama. Itu artinya homogen. Ya. Contoh N2 gas tambah 3H2 gas itu setimbang 2NH3 gas. Jadi semua fasenya sama, itu artinya homogen. Kemudian yang kedua atau B itu reaksi kesetimbangan heterogen. Berarti fase zat-zat yang terlibat itu beragam, bisa sampai 2, bisa 3 jenis dia fasenya. Contohnya apa contohnya? H2O ini ya, ini contohnya ya. H2O ini contoh. H2O gas, ya, ada satu gas setimbang
H2O liquid. Jadi fasenya tidak sama. Ada kadang 2, ada kadang 3 dia fasenya. Atau misalnya CaCO3 solid. Solid itu berarti padat, setimbang CaO solid tambah O2 gas. Jadi dua pas. Persamaan reaksinya berarti ini yang di kiri ya, H2O 2 karena ada koefisiennya. Gas setimbang H2 gas karena ada koefisiennya 2 berarti 2 ditambah O2 gas. Oke, coba nanti kalian tuliskan harga Kc untuk reaksi berikut ya. Harga Kc untuk reaksi berikut. PCl5 gas setimbang P3 gas tambah O2 gas. Biar ada latihannya. Oke, kita lanjut ke Kc reaksi kesetimbangan heterogen. Nah, ini dia contoh reaksi untuk reaksi kesetimbangan yang heterogen. Perhatikan ini, ada solid padatan, ada gas, ada solid, ada aqua, ada solid, ada gas dan solid. Jadi untuk Kc pada kesetimbangan heterogen, nanti yang kita perhitungkan untuk menentukan Kc adalah fase gas. Ya, fase gas. Tapi jika tidak ada gas, kita sertakan fase aqua. Aqueous atau larutan dengan pelarut. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini tadi heterogen. Bagaimana Kc-nya? Tadi sudah Ibu bilang yang kita perhitungkan menghitung Kc itu adalah fase gas. Berarti hanya ini. Berarti Kc sama dengan konsentrasi CO pangkat 2 per konsentrasi O2. Pas kan? Oke. Ini. Nah, di sini tidak ada gas, yang ada aqua dan solid. Berarti yang kita gunakan bagus, aqua. Berarti Kc sama dengan konsentrasi Ba2 positif, ini bukan koefisiennya ya, dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Ada pernya? Nggak ada, karena di kiri tidak ada. Berarti dia per 1. Ini harusnya per 1. Nah, gimana kalau seperti ini? Ada solid, ada gas, ada solid. Di kanan tidak ada. Bagaimana harga Kc-nya? Di kanan karena ini yang kita perhitungkan hanya gas, solid tidak. Maka Kc-nya sama dengan 1 per konsentrasi CO2. Jadi ada Kc-nya. Ingat ya, kalau di kiri tidak ada berarti per 1. Ini misalnya jarang ditulis, nggak pernah ditulis. Tapi kalau ini harus ditulis karena dia sekat. Oke, mantap. Oke, berikutnya kita ke faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan tadi. Dia sudah setimbang, apa yang bisa menggeser dia supaya dia tidak setimbang? Ada 4 itu ya. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Konsentrasi. Jadi kalau kita kasih contohnya tadi itu N2 gas tambah H2 gas setimbang 2NH3. Ini bisa Ibu kasih ilustrasinya ya, untuk pengaruh konsentrasi ini. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap reaksi kesetimbangan.
kita misalkan ini pipa U. Besaran ya, pipa U-nya. Pipa U. Oke, jadi ini kita misalkan dengan A, berarti di sini A. Yang ini kita misalkan dengan B, berarti ini B. Nah, ini pipa U ini bisa juga kita bayangkan dengan selang. Selang, kenalkan selang pipa air, selang air. Nah, jadi untuk konsentrasi ini, jadi ini relasi setimbang ini kita misalkan di sini. Nah, jadi jika dari A kita misalkan segini airnya. Jika dari A kita tambahkan air, maka kemana kesetimbangan bergeser? Tentu ke sana dia mengasih, ya kan? Nah, kalau misalnya dari sini kita tambahkan air, ini tadi tambahkan air, maka kemana dia bergeser kesetimbangannya? Tentu ke A. Nah, sekarang dari A kita sedot airnya, kurangi airnya. Kemana kesetimbangan bergeser? Kalau kau sedot air dari sini, apakah ini berhenti sampai di sini? Tentu dia kurang, berarti bergeser dia ke kiri. Sama halnya dengan kalau dari sini kita kurangi, dari sini tadi kita kurangi, nah kita sedot dia dari sini, kemana kesetimbangan bergeser? Dia ke B. Maka kesimpulan konsentrasi ini kita berasal begini: jika diberi, kita tambahin tadi, dia akan memberi. Kemudian jika diambil, kita sedot dia akan mengambil. Diambilnya dari sini dia. Itu hukum apa namanya? Nanti cari ya. Jika diberi akan memberi, dan jika diambil dikeluarkan akan mengambil. Berarti jika konsentrasinya ini kita naikkan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan karena ke sini tadi. Dan jika ini misalnya salah satu kita kurangi konsentrasinya, berarti kesetimbangan bergeser ke kiri, ke sini dia. Nah, jika ini kita tambahkan, berarti kesetimbangan bergeser ke kiri. Ini kita tambah, berarti bergeser ke kiri. Nah, makanya untuk pabrik urea, karena itu bahan bakunya adalah NH3, makanya supaya bahan baku ini banyak-banyak dihasilkan, maka konsentrasinya yang ditambah. Konsentrasi N2 dan konsentrasi yang ditambah, sehingga kesetimbangan bergeser ke NH3 atau ke kanan, sehingga hasilnya lebih banyak. Oke, yang kedua. Itu faktor yang kedua adalah tekanan. Tekanan atau volume. Kenapa tekanan dan volume? Karena tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Ini khusus untuk gas ya. Khusus untuk gas. Jadi kalau volumenya besar, tentu tekanannya kecil. Kalau volumenya kita kecilkan, tekanannya besar. Jadi ini berbanding terbalik mereka. Berbanding terbalik. Maka pengaruh tekanan atau volume terhadap faktor-faktor terhadap kesetimbangan itu, ya, ingat ibu buat aja apanya, singkatnya saja, ya. Jika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil antara hasil dan reaksi kanan dan kiri.
Berarti kalau tekanan naik, ini sama dengan volume turun. Volume turun berarti kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Ya. Kalau tekanan naik berarti volumenya turun. Jadi kesetimbangan sama, bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Singkat kan? Kemudian jika tekanan turun, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Berarti ini nanti akan sama dengan jika volume diperbesar. Jadi kalau misalnya ini volume kecil dia, misalnya kalau buat di dalam tong kecil, ini volume besar atau dinaikkan berarti dalam drum besar. Tentu di dalam drum itu dibandingkan dengan dalam ember kecil itu tekanannya pasti berbeda. Jadi ingat ya, berarti yang searah dengan angka koefisien itu adalah volume. Volume kecil ini turun atau kecil ya, kita buat biar gampang lihat menghafalnya. Berarti kecil-kecil. Volume naik atau besar, ini besar, ini besar. Berarti volume itu sebanding dengan angka koefisien. Ingat, sedangkan kalau tekanan berbanding terbalik. Gampang. Nah, contohnya kan N2 gas tambah 3H2 gas setimbang 2NH3. Nah, jika tekanan dinaikkan, tadi kemana kesetimbangan bergeser? Ke arah koefisien yang lebih kecil. Jadi lihat koefisien di kiri dan di kanan. Di kiri ada 1 tambah 3 ada 4. Di kanan 2. Berarti jika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Berarti kalau tekanan dinaikkan berarti volume diturunkan. Ya, kalau volume diturunkan berarti ke arah koefisien yang lebih kecil juga. Sebaliknya jika tekanan diturunkan berarti kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Dan volume dinaikkan berarti ke arah koefisien yang lebih besar. Oke, paham kan? Yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu ini juga pasti mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sini Ibu buat aja, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah endotel. Nanti itu lambangnya itu delta H-nya itu minus. Ya, endoterm. Itu tandanya positif ya, positif atau yang membutuhkan. Berarti bagian yang masuk untuk menyerap, menerima, membutuhkan, itu artinya positif. Kemudian jika suhu turun, ya di ini bersimpel, maka sebaliknya kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Ini nanti lambang delta H-nya itu negatif atau ke arah yang melepaskan. Kenapa dia berkurang? Karena
mengeluarkan daripada kita mendapatkan, memberikan, mengeluarkan, berkurang ke dalam tubuh kita, makanya ini minus. Nah, contohnya ini reaksi endoterm. Jadi jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah endo. Berarti kalau ini positif, reaksi ke kanan itu reaksi endo. Tapi kalau negatif, itu reaksi ke kanan reaksi ekso. Berarti ke kiri endo. Kalau ke kanan endo, berarti ke kiri ekso. Jadi jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang endo. Berarti kalau di sini suhu dinaikkan, dia bergeser ke kiri. Sebaliknya jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah ekso. Berarti ke kanan dia karena ini negatif. Kalau dia positif berarti eksonya ke kiri. Oke, ingat ya. Dan yang keempat itu adalah katalis. Katalis di sini hanya berfungsi untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Dia hanya sebagai pembantu untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Itu aja untuk katalis. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga dipahami dan salam sehat. Semangat!